Baik, ibadah bisa kita mulai. Kami persilakan untuk Grace sebagai MC pada malam hari ini. Shalom teman-teman kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita yang dipimpin oleh Saudara Setiawan, mari kita membuka doa pembuka kita. Baik teman-teman semua, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami masih dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu lah yang berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati juga anak-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini melalui pembicaraan anak-Mu ini ya Tuhan, kiranya dapat diterima dengan baik di antara teman-teman ini semua ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mulutku ya Tuhan, agar dapat menyampaikan firman dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, mengucapkan terima kasih. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan membawakan firman untuk kita yang tertulis pada Ulangan 6 ayat 1 sampai 7. Mungkin teman-teman yang ada Alkitab di depannya bisa dibuka teman-teman. Namun saya akan membacakannya untuk kita semua. Ulangan 6 ayat 1 sampai 7. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, sebelumnya teman-teman, memang betul untuk saat ini penyampaian firman saya yang menyampaikan, memang belum pantas sewajarnya saya menyampaikan firman ini, tapi kiranya yang berbicara adalah firman Tuhan yang hadir untuk kita. Saat ini teman-teman, sesuai dengan topik kita yang saya ambil, yaitu kasih adalah yang utama. Di sini kita akan berbicara tentang kasih. Terlebih dahulu, mungkin di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, apa itu kasih? Menurut teman-teman, apa sih itu definisi kasih? Mungkin Lai kami, Jensen si Tohang. Menurut Lai, apa itu kasih, Lai? Oh ya, terlebih dahulu saya mengkonfirmasi apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Oke, kayaknya Lai Jensen ini bermasalah apanya pendengar di headsetnya. Oke. Oh iya, baru-baru kedengaran. Sorry. Oke. Menurut Lai, apa itu kasih, Lai? Definisi kasih. Kalau menurut pemahamanku pribadi, kasih suatu bentuk perbuatan dari iman kita. Mungkin itu definisi singkatnya. Oke. Mungkin di sini baik kami Samuel de la Hoya. Kalau kasih, sebelumnya kedengaran kan suaraku kan? Kedengaran, Lai? Kedengaran. Ya, kalau kasih itu yang pasti satu, dia mendatangkan hal-hal yang baik. Dan kasih, sekali lagi, manusia itu tidak bisa menciptakan kasih. Kasih itu bersumber dari Allah. Itu aja sih. Oke. Definisi kasih ini sangat beragam ya teman-teman. Terkadang kalau kita buka dalam, terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Kalau kita kadang juga membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kasih itu adalah sebuah rasa atau ungkapan cinta kita kepada seseorang. Nah, kasih, kalau kita bicara kasih berarti kita juga berbicara tentang cinta. Nah, mungkin teman-teman semua udah tahu bagaimana itu cinta atau sebuah ungkapan rasa sayang. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ditanya bagaimana kita untuk mencintai seseorang, siapa yang kita cintai terlebih dahulu, yang layak kita cintai, yaitu kadang kita menjawab itu baik orang tua, sahabat, teman, bahkan di sini mungkin di masa-masa bulan ini bahkan ada yang sudah pacaran ini. Nah, untuk mencintai pacarnya, bagi yang punya ya semuanya itu betul teman-teman, bahwa kasih adalah sebuah perasaan atau ungkapan kita terhadap orang yang kita cintai atau yang kita miliki. Dalam nas ini dikatakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan atau membuktikan atau mengungkapkan definisi kasih kita kepada Allah itu? Kembali tadi sama definisi kasih, yaitu ungkapan rasa sayang. Dalam mengasihi Allah, tidak seperti kita selama kita hidup, yang kita tahu
mengungkapkan sebuah perasaan itu kita ungkapkan melalui aku sayang samamu, aku cinta samamu. Nah, memang itu betul, tapi ungkapan rasa sayang kita kepada Allah itu tidak seperti itu saja. Nah, bagaimana kita mengungkapkan rasa sayang atau cinta kita kepada Allah? Yaitu dengan seperti yang dikatakan pada ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan. Mungkin kalau kita ditanya saat ini, apa itu ketetapan dan peraturan? Mungkin kita sudah banyak yang tahu, bahkan dari sekolah minggu saja kita sudah tahu apa itu ketetapan dan peraturan. Nah, saya harap teman-teman semua tidak lupa apa itu ketetapan dan peraturan. Namun ketetapan dan peraturan itu bagian kecilnya, yaitu seperti yang biasa kita ucapkan atau kita dengar di hari Minggu, yaitu ke-10 firman. Ketetapan dan peraturan yaitu ke-10 firman. Itu hanya sebagian kecil ya teman-teman. Nah, ketika kita telah taat atau mendengarkan perintah tentang ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepada kita untuk kita taati, saat itu juga kita telah mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Namun juga kadang berbicara tentang mencintai Tuhan, banyak dari kita mungkin akan bertanya-tanya, Wan, ini kita mencintai Tuhan bagaimana caranya? Apakah kita langsung mencintai Tuhan atau mencintai diri sendiri dulu? Atau kita mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita mencintai Tuhan? Padahal dikatakan bahwa mencintai Tuhan adalah yang utama. Nah, teman-teman, mau mencintai diri kita sendiri atau terlebih dahulu mencintai Tuhan, menurut pemahaman bahwa keduanya itu adalah berjalan dengan seiringan. Mengapa dikatakan berjalan dengan seiringan? Ketika kita dapat mencintai diri kita sendiri, pasti kita akan mencintai Tuhan. Mengapa demikian? Kembali kepada kepercayaan orang Kristen bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Namanya saja sudah gambar dan rupa dari Allah itu sendiri. Berarti manusia itu atau kita saat ini adalah cerminan Allah itu sendiri. Nah, cerminan seperti apa? Yaitu baik dari perilaku dan sifat yang dimiliki Allah. Nah, mengasihi Allah adalah yang utama. Seperti yang saya katakan tadi, berjalan dengan seiringan dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Contohnya nih, karena aku cinta dengan diriku, maka saya tidak berbuat yang tidak baik atau melanggar dari 10 perintah tadi atau 10 ketetapan tadi, ke 10 firman. Nah, tetapi sesuai dengan ke-10 firman tadi, kalau kita urutkan, mengasihi Allah memanglah yang pertama kita lakukan. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah sebagai yang pertama? Pertama itu dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Lalu, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, inilah yang pertama kita lakukan, biar kita tidak bingung bagaimana kita terlebih dahulu mencintai Allah itu atau mengasihi Allah. Lalu, seperti yang dikatakan dalam kitab juga, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, maka barulah kamu mencintai sesamamu. Nah, maka dilanjutkan pada hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu.
Lalu keenam, janganlah membunuh. 8, keenam, ketujuh, janganlah berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Ke-10, janganlah menginginkan istri sesamamu dan jangan menghasratkan romanya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunya sesamamu. Nah, mungkin menurut teman-teman semua bahwa kita menjalankan 10 perintah itu adalah hal yang mustahil karena belum ada mungkin di antara kita semua manusia yang dapat menyelesaikan atau mengerjakan ke-10 firman ini. Bahkan yang 10 firman saja belum tentu dapat kita laksanakan dengan baik. Namun sebagai orang Kristen, terutama kita saat ini anak-anak muda Kristen, kita harus mampu mengerjakan itu semua. Bagaimana itu semua kita lakukan dengan tadi dapat kita katakan bahwa kita harus dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita untuk melaksanakan itu semua, agar kita dapat menunjukkan bahwa pemuda Kristen adalah memang betul gambar dan rupa Kristus itu sendiri melalui tingkah laku dan perbuatannya. Lalu saat ini kita yang berkumpul dalam virtual ini, saya mengajak kita semua, pemuda-pemudi atau Naposo Bulung, khususnya HKBP, dengan cara kita beribadah saat ini, kita berkumpul saat ini, kita juga sudah menggambarkan kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Kita bersekutu mendengar perintah atau firman Tuhan, baik siapapun itu nanti yang menyampaikan kepada kita, karena menurut pemahaman saya, dalam mendengarkan firman atau penyampaian firman itu tidak terbatas oleh siapa dia, apa statusnya, dan apa ya kekurangan yang dimilikinya. Sebab kalau teman-teman pernah mengingat dalam nats Alkitab dikatakan bahwa janganlah engkau dianggap muda. Nah, bahkan tanpa kita sadari, firman itu juga kadang datang dari perkataan anak-anak kecil. Makanya dikatakan anak-anak kecil itu juga tidak mungkin berbohong. Nah, saya harapkan teman-teman, di sini kita jumlahnya 41 orang, 40 orang karena Christian menggunakan 2 akun, 40 orang. Saya harap teman-teman kita yang 40 ini tetap bertahan di minggu-minggu ke depannya. Kita dukung program dari kepengurusan kita. Aktiflah teman-teman dalam ibadah sebagai suatu hal yang sederhana, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini juga teman-teman pengurus tidak ada yang memaksakan sebenarnya untuk melaksanakan ibadah. Tapi kami hanya mengingatkan, mari aktif untuk ibadah. Dan apabila saat ini jumlah kita masih 40 orang, pastinya teman ini semua satu-satu ini memiliki teman akrab, teman yang banyak. Ajaklah teman-teman untuk ibadah. Nah, pesan tadi kepada kita Naposo Bulung, cintailah Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Dengan apa? Mengikuti ketetapan dan peraturannya. Apapun itu yang sesuai hati Kristus, apa yang diinginkan Kristus. Lalu aplikasikan ketetapan dan peraturan itu terlebih dahulu dalam dirimu atau kehidupan sehari-hari. Sebagai pemuda Kristen, bergaulah dengan lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik. Namun tidak salah teman-teman bergaul di lingkungan yang tidak baik, atau bisa dikatakan teman-teman kita semua adalah
orang-orang jahat atau bandit lah kita bilang ya, tapi tidak salah. Kembali juga lah kepada kita pemuda, jadilah terang di antara teman-teman kita. Kalau kita tidak mampu menjadi terang kepada teman-teman kita di dalamnya, ada lebih baiknya kita jangan terpengaruh, itu saja. Lalu yang ketiga, cintai orang di sekitarmu, baru cintai orang lain. Mengapa saya katakan cintai orang di sekitarmu? Orang-orang saat ini, yang berkumpul saat ini, makanya yang saya katakan tadi, melalui ibadah ini, kita sudah mencintai orang di sekitar kita. Lalu, barulah kita mencintai orang lain, atau orang yang tidak kita kenal. Bagaimana kita nanti sampai di Salatiga, kita mampu mencintai orang yang meminta-minta lah kita katakan di sana. Bagaimana kita menunjukkan sifat Kristus yang kita miliki dalam diri kita kepada orang-orang lain. Padahal untuk perkumpulan saja kita kurang. Lalu apa yang Tuhan berikan kalau kita setia terhadap ketetapan dan peraturan itu? Nah, mungkin ada yang bertanya karena tadi ada yang membaca mungkin di notes-nya. Dikatakan tadi di notes bahwa umur yang panjang akan diberikan kepada kita bagi yang setia dan taat kepada ketetapan dan peraturan tadi. Seperti dikatakan juga mungkin pada lagu teman-teman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada diri kita sesuai dengan waktunya apabila kita berbuat baik dan apabila kita setia dengan ketetapan dan peraturan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang hadir di perkumpulan kita saat ini, semoga kita semua disertai dan dilindungi, baik diri kita, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita yang harus diberikan tenaga atau diberikanlah semangat kepada orang tua kita agar orang tua kita mampu membiayai studi kita sampai kita semua ini lulus. Kita sama-sama semua yang 88 orang di dalam grup, kita semua lulus sama-sama menjadi seorang pelayan bagi rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir pada diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang anak-Mu ini sampaikan. Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami menunjukkan bahwa sifat dan perilaku yang Kau miliki dapat kami aplikasikan ya Tuhan dalam kehidupan kami, baik pada diri kami, baik terhadap orang-orang di sekitar kami, terlebih khusus ya Tuhan, yaitu yang paling utama adalah mengasihi diri-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami pemuda-pemudi Naposo Bulung HKBP yang tangguh dan kuat dan yang setia ya Tuhan. Terlebih khusus juga ya Tuhan atas perkumpulan kami ini, Ikatan Mahasiswa Fakultas Teologi UKSW Sinode HKBP Stambuk 2021 ya Tuhan. Tuhan yang hadir ya Tuhan, memberkati kami. Apabila Tuhan saat ini jumlah kami masih 40 orang ya Tuhan, yang masih menyadarkan dirinya atas kasih yang Engkau berikan dalam kehidupannya. Namun Tuhan, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang tidak dapat hadir ya Tuhan, baik dengan alasan apapun ya Tuhan, baik dengan kesehatan yang dia miliki atau memang keinginan dari hatinya belum terbuka untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan kiranya yang mengetuk hati pikirannya ya Tuhan, agar dia semakin sadar atas perkumpulan ini tidak semata-mata sebagai perkumpulan kelas biasa ya Tuhan, tetapi adalah persauran yang Tuhan inginkan. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami hancurkan ya Tuhan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Saudara Setiawan telah membawa ke dalam khotbah.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Kami minta buat kami Lydia Christina Stompul untuk membawa kita ke dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa, kembali mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan masih memberikan berkat yang masih kami rasakan hingga saat ini, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan buat kami, dan Tuhan juga masih memberikan kesempatan hidup hingga saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku dari firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati juga hamba-Mu yang telah memberikan isi dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan tambah-tambahkan rezeki yang melimpah, dan Tuhan berikan kesehatan serta panjang umur. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi orang tua kami dalam pekerjaan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak lupa juga berdoa untuk kami para mahasiswa UKSW Sinode HKBP. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan kami. Kami tahu Tuhan, banyak sekali pergumulan yang kami lalui. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam pergumulan kami, agar kami seturut dengan jalan-Mu. Bapa yang baik, Engkau berkati juga kami dalam proses perkuliahan. Tuhan buka hati pikiran kami, agar kami bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, dan kami bisa membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan teman kami Marta Sirait, yang dimana pada minggu lalu telah selesai melewati operasinya. Kami tahu itu semua karena kuasa dari Tuhan. Dan Tuhan berkati teman kami Marta Sirait dalam proses pemulihan, apapun obat yang dia minum, Tuhanlah yang ikut campur tangan di dalamnya. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk Ito Ray, di mana banyak sekali proses yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan tetap memperkuat Ito kami. Tuhan topang dia dan keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga sangat bersyukur di mana dalam minggu ini ada teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, dan kepintaran, berkati dalam proses kehidupannya. Bapa yang baik, kami tidak lupa juga untuk mendoakan program sinode kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang kami buat. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat, kiranya Tuhan mengampuni agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 2 dan 3.
Kami minta kepada saudara kami Setiawan untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Baik. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat teman-teman sekalian, kita Sebentar. sesi foto. Sebentar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Setiawan yang telah memberikan firman, dan saya mengucapkan juga terima kasih ke Ito Lydia Sitompul dan Grace Siregar yang mengambil bagian pada ibadah kali ini. Mungkin sebelum sampai ke Ramatama, kita sesi foto dulu. Buat Ito Loli. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman pengurus, maaf ya terlebih dahulu karena nggak bisa on cam karena udah tahu Google Meet-ku bermasalah ini selalu. Oke, baik. Kita masuk ke sesi Ramatama. Mungkin kami meminta Lai kami David Tarioran untuk memberikan ucapan terima kasih untuk Lai Setiawan. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya untuk Lai Christian. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah sinode pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Lai Setiawan untuk ketersediaannya untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya firman tersebut bisa menjadi kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Terima kasih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin perwakilan dari cewek udah sama lah ya sama cowok. Kami kembalikan kepada ketua. Maaf ketua, nggak kedengaran gitu. Udah terdengar? Udah. Oke, pertama-tama kita mengucap syukur atas senantiasa berkat Tuhan
yang selalu melimpah dalam kehidupan kita, sehingga pada hari Rabu ini 27 Oktober 2021 kita dapat melaksanakan ibadah bersama Ikatan Mahasiswa Fakultas Teologi tahun 2021 Universitas Kristen Satya Wacana asal Sinode HKBP. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada itok kami Lydia Sitompul, bere kami Gracie Regar, dan layak kami kepada Layak Setiawan yang sudah memberikan hati dan pikiran waktunya untuk ikut serta mengambil tugas pelayanan di dalam ibadah malam hari ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi layak kami dan itok kami yang sudah menyempatkan hati dan pikiran waktunya terlebih untuk mengikuti join ibadah pada hari Rabu ini. Biarlah kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa hari Rabu ini adalah ibadah terakhir di bulan Oktober ya. Karena mengingat Rabu depan itu sudah memasuki bulan November. Jadi dengan harapan kepada kita semua di Rabu depan awal bulan, biarlah kiranya semangat kita pun menjadi baru. Karena itu pun bulan yang baru, yaitu bulan 11. Harapan kami, ya teman-teman sekalian, terus mendoakan, kita saling bersama-sama mendukung, bergotong royong, bergandengan tangan, untuk sama-sama memajukan dan memberikan yang terbaik untuk organisasi Ikatan Mahasiswa yang sudah kita bentuk ini. Dan kami segenap pengurus meminta maaf kepada teman-teman sekalian bila mana di bulan Oktober ini kami mempunyai banyak kekurangan baik dari program-program yang telah kami jalankan. Biarlah kiranya itu bisa menjadi evaluasi bagi pengurus dan akan memberikan yang terbaik lagi untuk bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Kami serahkan kembali kepada divisi rohani. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman. Kami mempersilahkan teman-teman untuk keluar dari room. Tetapi untuk pengurus, kami mohon untuk stay di sini sebentar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat